Berapa gegau? Gegau tuh hargau. Berapa gegau ini, Bo? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kayaknya aku udah lama banget gak bikin video. Di sini aku bakalan ngajak kalian buat belajar bahasa Bengkulu Selatan. Nah, di sini udah ada tulisannya ya kan. Part 1, kata R dalam bahasa Bengkulu Selatan menjadi GH. Nah, di sini aku udah kasih contoh beberapa, ada 10 kata. Yang pertama itu ada beru, ular, tahu, darat, kulagan, duagau, perasian, telur, berapau, belajar. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu artinya dan cara pengucapannya tadi udah aku kasih tahu juga ya. Jadi aku bakalan ngasih tahu artinya aja dan peletakan kata untuk dalam satu kalimat. Belibet ya guys ya. Lanjut video. Oke, untuk kata pertama itu ada beru. Nah, beru itu dalam bahasa Indonesianya adalah monyet. Gak sopan ya. Ini nggak ngatain. Ini kita lagi sharing ilmu, sharing bahasa. Kalau misalnya kita lagi di jalan, kalau di tempatku itu ya guys, kalau lagi di kawasan itu antara Bengkulu sama Lampung itu ada kawasan. Nah, kawasan itu tuh panjang banget. Biasanya di situ banyak beru atau banyak monyet kayak gitu guys. Terus untuk kata kedua itu ada ular. Nah, ular apa sih? Berarti kalau misal ya guys ya, di sini GH kata R dalam bahasa Bengkulu Selatan menjadi GH berarti ular sama dengan ular. Nah, untuk kalimatnya ya sama aja sih, ular kan hewan ya. Kalau misalnya kita lagi nemu, ada ular, itu biasanya panik sih kalau ada ular. Nggak bakalan santuy kan. Keren sih kalau santuy, hanya si Panji yang santuy lihat ular. Kata ketiga di sini ada tahu. Jadi kan R untuk penggantian kata G dan H. Jadi bukan taruh itu apa, nggak ngerti. Kalau tahu itu bahasa Indonesianya adalah sayur. Nah, di sini misal pencontohan kalimatnya adalah Dek, makan tahu. Kalau bahasa Indonesianya, Dek, makan sayur ya gitu. Kayak gitu guys. Jadi aku minta. Nah, terus ada kata keempat yaitu darat. Darat berarti untuk G dan H diganti R, artinya adalah darat. N-nya gak usah dimasukin ya. Bahasa Indonesia berarti darat gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mandi itu kan, mandi di sungai, terus udah kelamaan nih, biasanya orang tua bakalan bilang, udah darat kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia udah yuk sini gitu, kayak udahan gitu mandinya. Jadi kalau bahasa Bengkulu Selatannya darat kayak gitu. Gitu cara penggunaan kata darat. Untuk kata kelima itu ada kulagan. Kalau diganti G sama H jadi R berarti kularan. Nah, itu nggak bisa. Sama kayak taruh, itu bakalan diketawain. Contoh kalimatnya adalah tapau kularan. Nah, itu nggak masuk guys. Kularan itu adalah ngapain gitu. Jadi tapau kularan nggak bisa. Tapau kulagan, nah itu baru cocok. Kalau bahasa Indonesianya lagi ngapain kayak gitu. Kalau saya mau basa-basi ke doi. Tapi kayaknya sekarang nggak basa-basi lagi, ngapain lagi nggak sih, udah nggak zaman. Terus kata keenam di sini ada kata duagau. Ini juga nggak bisa diganti sama R, duarau. Jadinya lucu ya. Kalau kita yang dengar bahasa Bengkulu Selatan, buka duarau. Kayak aneh gitu di kupingnya. Jadi duarau itu duarau itu adalah pintu. Nah, buka pintu atau misal Dek tolong buka pintu ya. Kalau misal bahasa Indonesianya, kalau bahasa Bengkulu Selatannya, Dek tolong buka duarau. Buka duarau. Nah, itu sih lebih tepat tau. Ke bawah-bawah. Lebih tepatnya Dek tolong
buka K2 gau. That's right. Kata ketujuh ada pegasian. Pegasian diganti dengan R, perasian. Nah, itu juga nggak masuk. Pegasian artinya adalah perasaan. Biasanya kalau misalnya bahasa Indonesianya aku lagi nggak enak perasaan nih. Nah, kalau misalnya bahasa Bengkulu Selatan, dang dia lemak pegasian, ya bisa sakit atau emang lagi galau atau emang lagi lagi nggak enak aja perasaannya gitu, nggak tahu kenapa nggak enak aja. Next, di sini ada telur. Nah, ini kalau diganti sama R bisa sih telur, ya biasa jadinya telur adalah telur. Biasanya kan ibu-ibu tuh suka nyuruh tuh, Dek tolong beliin telur ya, Dek tolong beli K. Kalau bahasa Bengkulu Selatan itu pakai K. Dek tolong beli K telur. Kalau Indonesia kan, Dek tolong beliin telur gitu. Beli K telur di warung. Telur guys, bukan telur. Telur. Di sini juga ada kata berapau. Berapau kalau diganti kata R, G sama H jadinya berapa. Nah, kalau berapau bisa sih berapau. Berapa harganya. Tapi kan kalau bahasa Indonesia berapa itu nggak pakai U kan. Nah, kalau misalnya kalau bahasa Bengkulu kagat. Jadi bahasanya tuh kagat banget. Kayak medok banget lah kalau bahasa Jawanya. Biasanya tuh udah orang tua gitu kan. Berapa gegau tuh harga. Berapa gegau ini, Bong? Berapa harga ini, Bung? Bung tuh bukan bung buat laki-laki tapi ibung gitu. Ibung tuh kalau di pasar tuh ada ibung-ibung yang lagi jualan terung, jualan tahu. Nah, kayak gitu contohnya ya guys ya. Oke, lanjut. Di sini ada kata belajar. Nah, berarti kalau belajar G, H diganti sama R jadinya belajar. Oke, belajar. Adek, jadilah aku deh main HP tuh. Belajar aku deh. Nah, kayak gitu kalau misalnya bahasa Bengkulu Selatan. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesianya, adek cukup ya main handphonenya, belajar dulu. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian dapet orang Bengkulu Selatan, kalian udah tahu tuh dikit-dikit. Tapi jangan ngatain, kamu mirip berdua gitu. Nanti dia marah loh. Ulah dasar kau. Apa sih? Gak jelas. Guys, mungkin kali ini cukup sampai sini dulu ya. Part 1 kata R dalam bahasa Bengkulu Selatan menjadi GH. Nah, next video aku bakalan cariin lagi kata R-nya diganti dengan kata GH. Banyak sih, tadi aku udah keceplosan juga teruang gitu kan. Teruang berarti kalau GH-nya diganti R jadinya terung dong. Terong guys, bahasa Indonesianya terong. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di next video. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Bye.